warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal bisa kembali menemani Anda di acara Curhat Bareng Ustadz. Di sini Anda bisa menumpahkan semua masalah Anda, juga mencurahkan isi hati Anda. Insya Allah kita diskusikan bersama-sama untuk dicari jalan keluarnya. Saya punya pantun pagi ini untuk Anda, yaitu buah serikaya ada di taman. Bersama saya sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Mbak Lula. Jadi pengen nyebut pantun juga nih buat Baik, pemirsa Pak. Antv ya. Baik, Pak Ustadz. Menuntut ilmu ke negeri Cina, berangkatnya naik kereta. Pemirsa Antv-nya silakan ada di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Asik ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Baik pemirsa, buat Anda yang sudah siap-siap mau curhat di sini, silakan menghubungi kami di nomor telepon 021 8511 836 atau mengirim SMS dengan format ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan dan kirimkan ke 9123, atau bisa juga dengan email dikirimkan ke cbu@an.tv. Nah, pagi ini kita sudah menerima satu SMS dari hamba Allah, langsung kita bahas dengan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, begini ceritanya, Ya, hamba Allah yang Mbak? mengirimkan SMS pagi ini. Iya. Mungkin sudah siap-siap menikah barangkali. Pertanyaannya kepada Pak Ustadz, rasanya ini perempuan nih Pak Ustadz. Dia menanyakan bagaimana mencari calon suami yang nantinya itu bisa menjadi imam yang baik di rumah tangga. Kita dengarkan ya. Ya. Buat hamba Allah yang bertanya ketika sudah siap untuk memasuki jenjang rumah tangga, merujuk kepada ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria yang pertama harus diperhatikan. Lihat dulu juga pertama li jamaliha, ketampanannya. Jadi jangan sampai mencari jodoh asal-asalan, walaupun bahasa jodoh di tangan Tuhan, tapi perlu ada ikhtiar. Jangan seperti dalam arti kata membeli kucing dalam karung. Jadi rupa itu dihitung juga jelas ya juga. Pak Ustadz ya. Yang kedua, lihat juga kepada setelah ketampanan itu lima liha, kepada kemandirian kepada calon suami itu. Berani mengambil anak orang, juga insya Allah kata suami unya harus sudah punya usaha. Yang ketiga, setelah ketampanan, yang telah usaha, nah kemudian perhatikan juga lina sabiha terhadap keluarga daripada calon suami kita. Maksudnya nih Pak Ustadz? Dia biar tahu asal usulnya. Oh, ini dia ya, kayak orang Jawa, di bibit jalan bebek jangan bobotnya. asal-asalan saja, harus tahu baik. juga keluarganya dari mana. Iya. Dan bahkan yang keempat menjadi kata kunci terakhir, lidiniha, perhatikan juga terhadap agamanya. Maka janji Nabi ketika agama sudah demikian ada, fazhar bizatid taribat yadak. Ketika agama dijadikan nomor satu, maka inilah yang betul-betul langgeng. Iya, Ya. kan Pak Ustadz ada 4 tadi ya Pak Ustadz Betul. ya. Ini prioritasnya memang dari mulai rupanya dulu atau memang harus ada 4-4-nya, duluan yang mana itu tergantung kitanya, atau bagaimana nih Pak? Ya kalau bisa kumpul empat-empatnya ini. Iya. Ya, tapi tetap kalau ditanya mana yang lebih urgen dari empat ini, nomor terakhir. Nomor 4 Makanya pertama hadis ya. ini termasuk dalam kaedah ilmu sorob, termasuk majaz maklub. Majaz maklub itu walaupun ditaruh di akhir, tapi itu yang jadi utama. Oh, Agamanya begitu itu. ya. Karena yang langgeng betul-betul selama-lamanya adalah agama. Iya. Kecantikan, ketampanan ada masa habisnya. Iya. Tapi yang kekal adalah agama itu. Iya, Iya. jadi buat yang kirim SMS pagi ini insya Allah bisa membantu ya. Amin, insya Masalah yang barangkali sudah membingungkan Anda selama ini. Buat Anda yang ingin curhat langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 8511 836. Sudah masuk teleponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Bapak siapa di Dengan Pak mana? Agus di Batam. Pak Iya. Agus, silakan Pak Pak. Agus, silakan. Begini Bapak, Iya. saya ini bukan orang baik, tapi saya tahu kebaikan. Pak Agus, minta maaf Pak ya, volume suara TV-nya dikecilkan dulu ya Pak ya. Ada feedback Pak. Iya. Iya, Iya, silakan teruskan Pak Agus. Iya. iya, saya bukan orang baik, tapi saya kebaikan. Kemudian entah bagaimana tiba-tiba saya itu mempunyai usaha yang bergerak di bidang dunia malam. Dunia malam. Gitu. Ya. Sebelum itu saya sering kali menafkahkan zakat gitu kan. Belakangan ini saya masjid di hari Jumat itu saya takut membawa duit untuk saya sumbangkan ke masjid gitu. Oh, Terus karena dari iya. pertanyaan saya ini, saya ingin menyumbang ke masjid, tapi ya dengan hasil ya saya sebagai usaha ini gitu. Di usaha dunia malam tadi begitu ya Pak. Bolehkah dosanya apa buat saya? Mohon dijawab, sebab saya pengen kali menyumbangkan
uang saya. Tapi Iya. ya itu, Baik. uang saya ini saya dapat dari hasil jual, ya sebagiannya juga ada minuman yang bisa memabukkan. Iya, Tapi baik. ada juga yang halal gitu, seperti Baik, kami Pak buka Agus. kafe, karaoke gitu. Iya. Iya. Kita bahas semuanya Pak Agus ya. Jadi ini Ya mohon dijawab Bu, biar saya bisa berdiri tegak dengan Iya, apa iya, hasil. bisa tenang ya Pak, yang pasti ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Ya, buat Pak Agus, jawabannya dalam hadis Nabi menyebutkan al halal bayyin. Yang halal itu jelas, wal haram bayyin. Yang haram juga jelas. Wa bainahuma, pertengahan antara keduanya itulah yang disebut bahasa Nabi syubhat. Iya. Subhat itu antara halal dan haram. Nah, ketika terjadi yang demikian, Pak Agus, ya, nah, di sini baiknya buat Anda untuk mensucikan terhadap perkara yang syubhat itu, agama mengajarkan justru banyak menginfakkan daripada harta yang kita punya. Oh, Ya, begitu. Jadi iya, gitu. Kecuali jelas-jelas memang usaha dari Iya. hasil yang haram, Mbak. Iya. Kalau ketika usaha boleh dari yang haram, Iya. nah ini dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru bisyai amrun biwasailihi. Perintah untuk mengerjakan suatu ibadah, maka perintah juga harus mempersiapkan perangkatnya. Tujuan kita ingin membenarkan atap rumah kita yang bocor. Tapi ketika kita menyiapkan tangga untuk sampai ke atap, hukumnya wajib. Tujuannya untuk berangkat haji ke kota Mekah, maka Iya. mempersiapkan fulus untuk sampai ke sana Iya. adalah tujuan wajib. Nah, ketika fulus boleh hasil dari yang jelas-jelas haram, nah inilah yang bahasa Nabi. Iya. Apa? Ini tolong nih, kajian ini dijadikan analogi untuk yang berikutnya. Apa bahasa Nabi? Ketika orang yang datang pada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya, boleh dari hasil yang jelas-jelas haram, bukan yang Iya. syubhat ini. Yang Iya. haram, Iya. maka jawaban Allah, la labbaik. Wala sa'daik, aku nggak panggil kamu, nggak ada kebahagiaan buat kamu. Itu kalau dari hasil yang jelas-jelas haram. Iya. Gitu. Nah, ketika tadi perkara yang subhat, pertengahan, ini ada kaitannya dengan pertanyaan bagus nih. Iya. Ya, jelas itu untuk mensucikan terhadap yang subhat itu, maka agama mengajarkan perbanyak untuk mengeluarkan sedekah. Iya, tapi Pak Agus kan agak bingungnya begini Pak Iya. Ustadz. Sebetulnya Pak Agus biasa berinfak ya Pak Agus ya. Tapi tadi dikatakan Pak Agus bahwa karena sekarang usahanya di dunia malam, di mana kemudian menjual minuman keras, kan minuman Iya. keras sendiri haram ya Jelas. Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Nah, kalau yang termasuk demikian itu jelas-jelas termasuk kategori, maaf ya, itu bahasa Nabi mandala ala syar kafailihi. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka seperti yang melakukan. Nah, di sini ya maaf saya katakan secara objektif, ya kacamata agama mengatakan itu jelas dari yang namanya yang ma'askaro kasiru faqalilu haram, semua adalah jadi haram. Iya, Gitu. jadi Iya. Pak Agus barangkali sudah terjawab ya Pak Agus ya. Kalau Insya Allah. kemudian dari, ya Pak Agus, Halo. ya Pak. Bapak, saya potong dulu Bapak, sebentar Bapak. Iya. Saya mempunyai usaha ini Bapak, sungguh tidak saya inginkan. Oh, Tiba-tiba baik. saja saya Iya. mempunyai itu, jadi Pak saya tidak Agus, merencanakan Pak Agus, gitu. akan kita lanjutkan Iya. lagi ya Pak Agus ya. Kita akan jelang azan subuh dulu ya Pak Agus. Kita akan kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Ya, promo lagi. Panji. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Curhat bareng Ustadz, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, pemirsa, kita masih terhubung dengan Pak Agus di Batam yang menanyakan mengenai bagaimana menginfakkan hasil dari usahanya yang berasal dari dunia malam. Berarti ada yang halal di sana, tapi ada juga yang haram di sana. Tadi Pak Agus berhenti waktu ingin menanyakan sesuatu lagi. Pak Agus, silakan Pak Agus, teruskan Pak Agus pertanyaannya. Iya Bu, iya Pak Ustadz. Ya, silakan Halo. bagus.
Pak Ustadz, di dalam tempat usaha saya itu di situ ada segala soft drink, minuman ringan yang mana Iya. non alkohol gitu. Iya. Iya. Non alkohol. Jadi ada juga sih yang beralkohol. Jadi kami bercampur gitu kan. Iya. Iya. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, apabila saya sumbangkan tadi Pak Ustadz bilang haram, apakah itu saya menanggung dosanya? Kalau menanggung dosanya malah justru saya pengen nggak nyumbang kan begitu ya Pak Ustadz? Iya ya? begitu Pak Agus, betul Pak Agus ya. Bagus Iya. ya, biar dipahami nih. Ya, gini. Dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya, "Ayul kasbi ahabbu ilallah?" Ya Rasul, usaha apa sih yang paling Allah suka? Maka Nabi menjawab, "Amalu rajuli biyadihi wal bai'ul halal." Amal seseorang dengan hasil jerih tangan upaya tangannya sendiri dan jual beli yang secara halal. Bagus ketika Anda nanyakan itu model minuman yang soft drinknya, terus terang itu usaha yang sangat halal sekali, bahkan jadi berkah gitu. Iya. Tapi ketika di dalamnya ada hal-hal yang dijual belikan itu yang memabukkan, saya harus katakan secara objektif. Ya, itu jelas-jelas merujuk kepada hadis Nabi lagi, mandala ala syar kafailihi. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka sama seperti yang melakukannya. Nah, ketika Anda infakkan, dari hasil yang itu berarti masuknya kan perkara yang subat, bagaimana hasil pahalanya. Jelas ya, ketika kita menginfakkan itu semua yang kita infakkan bukan berarti sia-sia. Iya. Yang pertama jadi amalia buat kita, yang kedua bahkan merujuk kepada hadis Nabi secara mungkin konsep di akhirat nanti lapang apa belakangan secara jangka panjang lama itu jelas ketika kita sudah meninggal dunia balasannya. Untuk dunia pun jelas bahasa Nabi, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah yang kita infakkan itu jelas-jelas menang daripada musibah. Jadi nggak jadi dosa yang Jelas pasti Pak tidak, Ustadz ya. gitu. Iya. Ya, jadi tolong dipahami mudah-mudahan ya. Baik, Pak Agus sudah jelas Pak Agus ya, berarti ya Pak Agus ya, bahwa Mudah-mudahan. silahkan saja diinfakkan karena larinya nggak akan jadi dosa ya. Jadi amal barangkali amal untuk di dunia Bahkan balasannya secara setidaknya. dunia itu sedekah buat kesehatan, buat nolak daripada musibah. Iya, Iya. jadi semua yang supat-supat seperti kalau Pak Agus ini kan tidak jelas Pak, nggak bisa juga hitungannya dibagi-bagi, tidak mungkin ya. Iya. Jadi tetap saja diinfakkan. Ya, diinfakkan silakan. Silahkan diinfakkan, tidak permasalahan, nggak ada masalah. Kalau dari sisi agama, apa sebaiknya kemudian usaha seperti ini kita tinggalkan atau bagaimana Pak Ya, Ustadz? sebaiknya seandainya tadi saya bilang ketika ada yang haram, ya itu merujuk kepada hadis Nabi mandala alal khair kafailihi, yang menunjukkan kepada kebaikan maka sama seperti yang melakukan. Juga kontribusinya konsekuensi logisnya secara baliknya mandala ala syar kafailihi, yang menunjukkan kepada keburukan maka sama walaupun dia nggak melakukan seperti yang melakukannya. Baik Pak Ustadz, ya sudah ada lagi yang menelpon ini. Ya. Halo selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina dipersilahkan. Begini Ustaz, saya ibu rumah tangga, punya satu anak laki-laki umur 12 tahun. Ya. Ya. Sejak 9 tahun yang lalu, Iya Ibu. saya yang memberi saya jatah makan. Oh baik, tidak memberikan uang untuk kehidupannya Ibu ya. Terus kemudian Iya. Ibu? Jadi hanya beli beras, sayur Iya. yang udah dimasak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan saya, Iya. saya harus kerja. Jadi Ibu Lina yang kerja. Kode poin Ibu, Kita kan pertanyaan? bukan, iya. Iya. Ya, masalahnya begini Ustaz. Ya. Sesudah saya bekerja, saya bisalah sedikit-sedikit membeli emas. Kemudian Ibu? Ya Ibu Baik, tanyakan. Bu. Saya juga bisa membeli sedikit tanah. Ya. Cuman masalahnya Ya gimana Ya, pertanyaan Ibu? saya Pertanyaannya Bu? suami saya malah makin pelit, bahkan meminta bagian dari apa yang saya Oh, dari hasilkan. usaha Ibu malah minta bagian ya Bu ya. Baik, kita bahas ya Ibu Iya. ya. Jadi begini Ustaz, Iya. bagaimana hukumnya menurut Islam Baik. di bidang harta dan perkawinan Iya, ini? baik. Kita bahas ya Ibu Lina ya, langsung ya dengan Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ya. Ustadz. Merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-34, ketika kita sudah berumah tangga, kewajiban suami adalah mengeluarkan nafkah zahir maupun batin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, lantas ketika Ibu Lina mengalami demikian, dia berusaha Iya. untuk mencukupi daripada kemandirian buat dirinya ya, Iya. gitu. Nah, bagaimana? Nah, seandainya dari hasil itu lantas suami Ibu meminta dan Ibu ridho, silahkan justru jadi tabungan amalia buat Ibu.
Gitu maksudnya. Kalau ridho. Kalau ridho. Nah, kalau tidak ikhlas, tidak ridho bagaimana Ya, Pak ini Ustadz? apa namanya ibu sekalian kepada Ibu Lina gitu ya. Iya. Nah ketika tidak ridho, nah di sini memang terus terang kembali kepada kewajiban suami awalnya memang kewajiban dia semestinya. Oh, jadi Dan nanti kembalinya gimana konsekuensinya? Jadi dosa kepada suaminya. Jadi Iya. kalau cerita agama kita bahwa harusnya itu adalah kewajiban suami. Kalau Betul. tidak dipenuhi, Jelas. berarti kesalahan di pihak suami ya. Pihak suami. Baik, untuk Anda yang masih mau curhat di sini, kita akan kembali lagi tetap di Curhat bareng Ustadz. Pemirsa, kembali di Curhat bareng Ustadz, langsung kita terima lagi telepon Anda. Silahkan menghubungi kami di 021 8511 836 atau SMS langsung dengan format Antv spasi curhat spasi pertanyaan kirim ke 9123, langsung kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dan Bapak siapa di mana, Pak? Ini dari Pak Zainal Arifin nih. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya, masalahnya dibahas di sini Pak. Saya mau tanya Bu, Pak Ustadz nih. Ya silakan Pak Zainal. Iya. Langsung Pak. Ini saya kan udah berumur 41 tahun. Iya. Iya. Saya menginginkan istri saya supaya hamil kembali begitu. Iya. Anak saya kan kebetulan baru 1. Dia Iya. udah berumur sekitar 3 tahun Iya. setengah gitu lah. Baik, kemudian Pak? Saya menganjurkan istri saya supaya tidak minum obat lagi begitu, obat KB. Iya. Cuman dia punya alasan bilangnya tunggu dulu karena anak masih kecil. Saya bilang kan dia umurannya nanti saya tua kan tidak mampu lagi, tinggal saya usaha saja kan lagi begitu, tinggal membesarkan anak saja. Baik Pak Jadi, Zainal. menurut saya bagaimana itu? Baik, ya langsung kita bahas ya. Iya. Iya. Terus terang ya bicara anak jelas-jelas bahasa Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Adapun harta dan anak merupakan harta perhiasan kehidupan dunia. Nah, di sini buat Bapak Zainal Arifin Iya. yang bertanya, nah baiknya Bapak kompromikan lagi kepada istrinya. Ya, jadi berbicara komunikasi Jadi, lebih jauh terus ya. terang ya yang jelas ketika kita mendapatkan anak itu amanah dari Yang Maha Kuasa. Iya. Dan itu kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya baiknya juga apalagi ada keinginan Anda ingin mempunyai keturunan lagi, ya baiknya dikompromikan kepada istri supaya bisa cara baik-baik merubah daripada si teman supaya merubah memakai alat KB itu ya, pil Iya. KB itu. Kalau dari pihak istrinya salah nggak sih Pak Ustadz kalau kemudian suaminya seperti Pak Zainul kan inginnya punya anak tambahan, tapi si istri nggak mau berhenti minum pil KB. Nah, posisi istrinya salah nggak sih Pak Ustadz? Ya kalau Mbak ya bicara anak ini ya itu harus betul-betul kembali kepada Al-Quran, itu amanah Nabi Allah Ibrahim ketika pengen punya anak yang namanya Ismail bertahun-tahun diharapkan. Nabi Zakaria ketika pengen punya anak Siti Maryam bahkan puluhan tahun, bahkan selalu berdoa pada Allah, Robbi habli minas solihin, Iya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Jadi jelas kalau menurut konsep agama ini, apalagi ada keinginan daripada suami, ini ya khawatir jadi berdosa ya. Oh, Iya. jadi gitu. si Karena istrinya itu jadi amanah, di gitu. posisi yang salah. Iya. Karena kan pada dasarnya ini kan dihambat sebetulnya iya, kan. betul. Nah, Pak Ustadz kalau bicara mengenai kontrasepsi dalam pandangan Islam seperti apa Pak Ustadz? Bicara kontrasepsi yang merujuk kepada surat An-Nisa ayat 9, kita lihat ini. Agama berbicara anak, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu khawatir kata Allah dalam Al-Qur'an seandainya memiliki anak keturunan yang lemah, terutama dua hal. Lemah iman, lemah SDM-nya. Iya. Ketika kita tidak mampu untuk bisa menjawab demikian, dalam agama Islam ada yang namanya kontrasepsi itu sejak di zaman udah ada nih. Yang bahasa agama namanya ajal.
Iya. Ajal itu, ya maaf ya, ini bukan berbicara jorok, tapi inilah kajian fikih gitu. Jadi ketika sperma mau keluar, suami bisa mengeluarkan tidak pada rahim istri. Itu asli orisinilnya dan ya KB dalam Islam itu seperti itu. Nah, adapun sekarang banyak kan pilihannya nah, sudah di tambah sini banyak, hasil ya. daripada wafat MUI Iya. ya itu dipersilahkan. Selama maaf ya, boleh konsultasi kepada dokter yang bersangkutan, tidak mendampakkan kepada penyakit yang pada yang bersangkutan. Iya. Iya. Tapi tadi yang paling penting adalah bahwa kemudian jangan sampai memiliki keturunan yang lemah, itu yang paling penting Itu. barangkali ya. Lemah iman, lemah SDM-nya, sumber daya manusia. Dan kalau kita punya anak terlalu banyak, barangkali juga susah ya Pak Betul. Ustadz ya Bahasaan SDM-nya. bahasa betul anak-anak kan banyak anak banyak rezeki. Iya. Ya kalau misalkan banyak anak tapi tidak mampu mencukupi dua hal tadi, Iya. maka jadi berdosa nanti. Gitu kan? Iya. Baik ya. Kalau begitu barangkali buat Pak Zainul tadi, barangkali ya Pak Zainul bisa diajak bicara lebih jauh istrinya Pak ya. Insya Allah bisa dicarikan jalan keluarnya. Amin, Juga berdoa insya Allah. barangkali ya Pak Ustadz ya Betul. mengenai masalah ini ya. Iya, iya. Karena lepas KB pun kalau memang belum rezeki barangkali belum dapat juga anaknya ya. Anak nggak bisa dipastikan, Pak. Iya. Iya. Baik, pemirsa di rumah Anda masih bisa kemudian menghubungi kami lewat SMS juga email karena telepon sudah kami tutup di sini ya. 0218511836 sudah kami tutup. Anda bisa mengirimkan SMS dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan kirimkan ke 9123 atau Anda bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv. Insya Allah masalah Anda di sini akan kita bahas lebih jauh dengan Pak Ustadz dan kita carikan jalan keluarnya dalam segi agama Islam tentunya. Saya Rula Kamal, Pak Ustadz Taufikur Rahman pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Curhat bareng Ustadz berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.